Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya, ini menjadi hal yang begitu luar biasa ya dengan adanya adisi dua pemain yang punya kaliber seperti ini dan lebih membuat dalam skuad dari Sinteyong, dan ini mungkin tidak terfikirkan bahkan di kala Indonesia menghadapi Brunei bahwa kita punya chance bertandang ke Bahrain dan juga Tiongkok dengan harapan bisa meraih 2 kemenangan. Jadi ini jadi satu hal yang sangat menyegarkan gitu kan. Bahrain tuh katanya juga latihan lebih cepat loh dia. TC-nya lebih lama segala macam. Ya udah. Iya, mereka kan pasti ngintip-ngintip juga kan, nggak mungkin nggak. Bahkan di waktu drawing karena hampir semuanya main di Liga Bahrain kan. Iya, mereka dan di Liga Bahrain, just for information, itu nontonnya gratis ya, nggak bayar tuh. Gue baru tahu tuh. Gratis. Dan timnas pun besok kalau dia orang Bahrain, nonton di Bahrain tuh mereka gratis. Gitu. Jadi agak sedikit tricky, dan kalau stadionnya udah penuh katanya ditutup. Gitu. Makanya fans tuh besok harus datang lebih cepat. Jadi balik lagi soal persaingan di grup. Jadi Bahrain bukan nggak ngeliat, bahkan di drawing di Kuala Lumpur kemarin, gue interview 3 kubu. Graham Arnold, dia bilang oke, gue tahu tim nasional lu lagi develop. Kemudian dari China, Branko Ivankovic, dia agak gini lah, bukan agak gini, overconfident, tapi sebenarnya gue tahu itu busuk timnya. Itu dari situ. Nah, satu lagi perwakilan Jepang. Nah, perwakilan Jepang biasalah, orang Jepang kan respectful, dia bilang dan dia gue rasa tahu juga Indonesia sedang berkembang. Jadi tim kita itu, gue nggak mau pakai kata ditakutin lah, kita kadang-kadang suka merasa disegani, ditakutin, enggak. Tapi gue yakin sudah membuat orang melirik kita, udah mulai hati-hati lagi, which is menurut gue itu kekurangan. Makanya orang seneng kan, gembar-gembor bangga, wah tim kita sudah ditakutin. Enggak, kalau gue lebih senang nggak ditakutin, biar lawan lengah. Itu kan teori ditontonin videonya kan. Iya, malah ditontonin, kan berarti orang was-was kan. Jadi teori perang itu, kalau lu lagi kuat, lu harus kelihatan lemah. Kalau lu lagi lemah, lu harus kelihatan kuat. Ini ada di buku Laos ya? Ada, di Sun Tzu. Ya, kalau Laos itu kalau nggak salah masjid di Bandung kalau nggak salah. Iya bener kan? Ada masjid di Bandung, benar. Nah jadi, jadi gue kalau misalnya orang bangku, wah kita udah ditakutin sekarang, gue nggak seneng. Kalau perlu kita culun-culun aja gitu, tiba-tiba bom. Makanya kita bisa nyuri poin dari Arab Saudi kan. Nah dia kaget itu. Terus bisa curi poin dari Australia juga. Dan kemudian yang lebih menarik adalah dengan konstelasi yang benar-benar berubah. Ya, Australia 2 pertandingan dia nggak bisa ngegolin, poin cuma 1. China dihajar 2 pertandingan, ini berubah semua. Terus kita bisa curi poin dari 2 raksasa Asia. Leave it alone lah, soal Jepang tuh udah nggak mungkin. Udah bukan nggak mungkin lah. Nggak usah terlalu banyak berharap lah, udahlah. Tapi kan dengan adanya gitu, yang mungkin tadi kansnya entah berapa orang bilang 5% atau 10%, mungkin sekarang naik 20-25%. Yang tadinya kita semua awal-awal udahlah posisi 3-4 aja kan gitu. Sekarang siapa tahu 2 kan gitu kan. Udah mulai dalam hati. Tapi gue tahu lah, kita semua fans bola nih. Tapi nggak berani ngomong kayak. Gue masih 34. Gue masih 34. Ya tapi dalam hati siapa tahu 2 kan gitu kan. Iya kan. Good to be true. Kalau kita mau melihat ke depan, ada pertandingan yang potensial kita bisa tampil kompetitif dan mengejutkan gitu kan, di Bahrain dan juga di China, Tiongkok di Qingdao kalau nggak salah. Qingdao ya. Tapi kalau kita mundur ke belakang, kurang dari 1 dekade ini ada skor mencolok gitu, kekalahan 10-0 di Bukit Jalil ya. Yang terjadi kala itu yang membuat terluka juga nih hati dari penggemar. Bukan terluka, robek itu. Robek ya. Terlepas dari 10-0. Ya, keadaan yang terjadi secara eksternal dan juga tentunya kemelut yang ada di antara sekitar timnas gitu kan, yang membuat tentunya akhirnya outcome di lapangan nggak optimal. Tapi kali ini semuanya berbeda dan sudah menuju ke satu hal yang lebih positif. Ya, selalu gue katakan ada sinergi dari tribun, sinergi dari coaching staff, kemudian federasi dan para pemain. Ini sepertinya membuat kita punya potensi untuk nanti di Bahrain bisa melakukan sesuatu. Ya, kalau kita mundur sebelum yang kita kalah 10-0, kita kan juga menang 2-1. Piala Asia 2007 di sini 2007. Pertandingan pertama, betul. Gue udah di GBK nonton juga. Sama kita juga. Sama gue juga. Bertiga. Semua. Dia layar kaca. Saya di layar kaca. Budi Sudarsono tuh ya. Budi game player kita ya. Firman yang luar biasa kan, Firman Utina. Ya, kalau pemain terbaik yang turun, kita punya kemampuan. Kalau yang 10-0 kan harus kita akui memang bukan pemain terbaik kita. Dualisme membuat kita tidak bisa manfaatkan atau memakai pemain-pemain yang terbaik. Betul-betul pemain status timnas gitu kan. Ini kan status yang dinaikkan menjadi pemain timnas kan, ketika dari banyakkan LPI yang dimainkan, mungkin kalau masuk tim cuman 2 atau 3 orang lah yang bisa masuk tim. Gunawan Dwi Cahyo sama si Irfan Bahdi mungkin ya. Kalau kita bicara kelayakan sebetulnya ada di tim itu apa enggak gitu. Tapi kalau sekarang kan totally different.
tim, udah yang tadi kita bicarakan semuanya grade A, main di Eropa, main di rumput yang lebih bagus akan membuat game plan kita lebih jalan. Dan itu kan berapa kali ngebuktiin tiap kita tampil away kita selalu bisa tampil lebih bagus. Ya karena pemain-pemain kita yang datang dari Eropa ini kan biasa tampil di surface yang lebih bagus dibandingkan kita main di GBK. Jadi maksudnya lapangan GBK nggak bagus nih? Nggak sebagus di luar dong pastinya. Emang jelek sih. Bahkan kan pertandingan lawan back to back lawan Vietnam kan kebukti. Iya, ketika di betul. sini kita cuma menang 1-0, 3-0 di sana ya. dengan begitu sulit, begitu di sana 3-0. Iya. Walaupun ada additionalnya si Ragnar yang baru main Dan Tom ya. dan Tom. Tapi kan ya kebukti umpan-umpan pendek itu kan diperlukan service yang bagus dan itu akan ditawarkan oleh Bahrain dan juga di Qingdao juga. Ya, gue sih lebih melihat positif lah ya. Walaupun mungkin ya nggak menang lawan Bahrain, imbang pun gue rasa itu sebuah hal yang nggak perlu kita sebel juga gitu kan. So sebelumnya kan kita masih orang mereka dua-duanya peringkat di atas kita kok. Benar. Realistically speaking kan sebetulnya kita nggak otomatis menang juga harusnya lawan mereka gitu. Walaupun ya Sintayong kan selalu matok 6 poin nih lawan dua tim ini dan dia kan selalu mematok something yang di luar ekspektasi publik gitu. Kayak U23 ya. U23 dia bilang semifinal. Orang kan happens. ketawa kan semifinal. Ternyata benar kan? Ternyata benar bisa tembus semifinal. Harusnya dibilang final ya. Final gitu ya. main di Paris harusnya gitu. Nah, Bahrain ini adalah tim yang di grup ini bisa bagus banget ketika mereka off the ball, main away di Gold Coast menghadapi Australia, bisa mencuri kemenangan gitu kan. Tapi ketika main di kandang bisa di-dismantle juga sama Jepang karena automatically mereka akan tampil lebih positif membawa bola gitu kan dan lawannya adalah Jepang. Ini menjadi Jekyll and Hyde bagi Bahrain gitu kan. Dan gimana cara mereka besok dengan kekuatan yang ada, dengan roster mereka untuk bisa mengantisipasi paket kejutan yang akan ditawarkan oleh Sinteyong. Sebenarnya pertandingan besok ini agak tricky ya buat dua-duanya gitu. Kayak kalau gue bayangin dua-duanya gue nyerang apa bertahan ya gitu. Gitu. Karena kita kan juga agak lebih pede kan dong dengan walaupun sekarang gitu kan. Indonesia kalau start sekarang front foot 10 menit awal kalau bisa ada gol itu yang terjadi misalnya lawan Saudi. Australia juga. Hampir lawan Australia dengan 2 chance yang ada termasuk Sandy Walsh gitu kan. Ini hal yang juga sangat berbeda gitu dari tim-tim kita sebelumnya yang kalau main away ada kekhawatiran justru low block. Iya, tapi waktu lawan Saudi sih emang 10 menit 15 menit pertama tuh sangat shaky ya. Bukan shaky. Itu gue sangat menantikan lu jangan kebobolan dulu waktu itu ya. Gue dijerah juga bukan sombong nih, Mas Aryo. Jadi kayak lu harus ada. pokoknya ke Bahrain enggak? Hah? Enggak. Kan di sini besok. Ke Qingdao. Qingdao ya. Qingdao. Iya tuh. Luar biasa. Nah, jadi kayak oke ini our biggest game in the history against Saudi kan. Jadi kayak kalau lu nggak lu kebobolan 15 menit, mungkin moral lu akan naik. Walaupun secara materi kita nggak kalah kan. Tapi kalau lu udah kebobolan awal lu langsung gue masih yang dulu kayaknya deh gitu. Ternyata berhasil bahkan kita golin duluan walaupun akhirnya 1-1. It's good, gue nggak apa-apa. Nah, sekarang dengan rangkaian kita bisa lawan Australia 0-0, dengan kita bisa curi poin dari Jeddah 1-1, dengan materi tambahan Hilgers, harapan kita naik. Mungkin juga agresivitas Sintayong juga akan naik kan. Apa gue nanti lawan Bahrain agak nyerang ya kan gitu kan. Cuman kan maksudnya kita bukannya nggak dominan juga di atas Bahrain lah gitu ya. Kalaupun nggak mau dibilang sejajar atau di bawah. Bahrain juga gitu. Gue dominan. Gue bisa ngalahin Australia 1-0 lawan Indonesia. Tapi ntar dulu. Indonesia ini kan beda yang dulu nih. Gue nyerang apa bertahan nih. Jadi ini akan tricky nih. Jadi menurut gue perbedaan nanti akan dibedakan dengan hal-hal yang kecil ya. Ini mungkin alasan yang sering kita dengar, tapi gue yakin seperti itu. Jadi dua-duanya ini sama-sama saling tunggu ya, saling tunggu dan faktor lapangan tadi juga sangat mempengaruhi. Tapi yang jelas menurut gue kalau kita kaitkan sedikit dengan trauma 12,5 tahun lalu itu gue masih inget banget itu tahun kabisat kejadiannya 29 Februari ya kan. Itu gue nggak pernah lupa karena tahun kabisat 29 Februari kan 4 tahun sekali. Iya betul. Jadi kayak wah sialan men, gila men. Lu jangan kira nih sekarang kita sama main dulu nih, beda gitu. Cuman kita jangan congak juga. Itu yang gue bilang. Jangan dengan segala atribut kita yang sudah bagus sekarang. Ya gue gak mau bilang ngajarin Sintayong sih. Cuman lu tetap harus humble aja. Hati-hati. Tetap relax. Kalau perlu kita memanfaatkan nafsu dia untuk menyerang gitu. Kita kan pasti ada harapan dong. Wah kita udah bagus nih, hajar aja dari awal. Ya hati-hati juga. Bahrain tetap Bahrain. Apalagi mereka akan tampil sebagai tuan rumah. Meskipun dari kabar terakhir 2.200 tiket itu sudah sold out. Dan nanti akan ada ini juga sedikit informasi. Itu bukan koreo ya. Bendera itu
selebar 10 meter. Gue udah ngobrol tuh sama orang itu, namanya Ilham Jamaluddin. Ya. Dia orang diaspora dari Bahrain. Gue bilang, ini. Bang ini 10 meter emang sengaja bang, kenapa? Nah di dikibarinnya tanggal 10 bulan 10 juga. Buat Kita balas, pernah buat balas kalah ya. Hah? Buat ngebalas kekalahan. Mungkin kita juga pernah kalah 10-0. Niat gimana nih kok bisa kebetulan? Oh, bener juga bang, saya baru sadar gitu. Nah jadi dengan sebuahnya atribut yang ada, kita tetap humble, kita tetap main sesuai dengan kapasitas kita. Kalau gua 1 poin dari Bahrain gua udah happy. Ya. Tapi ya dalam hati siapa tahu Masalahnya menang. banyak yang bilang 3 poin gitu kan. Iya, Kalau kita iya. di sini pasti akan bilang 1 poin dari Bahrain sudah Tapi menjadi. di hati yang dalam kalau bisa 3. Nah, kalau Sabto melihatnya, apakah Bahrain tricky dan gimana nih situasi di lapangan tengah Indonesia? Apakah Tom Haye akan bersama dengan tadi Nathan Cho atau ada Liano Reinders yang akan main di sana atau justru tetap dengan Nathan Cho dan Ivan Nianer atau seperti apa? Ya ini betul tricky ya. Maksudnya pemilihan pemain pun menjadi hal yang sangat tricky buat kita gitu kan. Kita bicara belakang aja cukup kontranya banyak juga kan, yang mau Rido main apa enggak gitu kan. Apakah di situ mending Jordi Amat, apakah Hilgers akan tampil di sisi tengah, Itses ke kanan, Jordi Amat di tengah. Itu kan juga banyak yang membicarakan seperti itu gitu. Cuman kalau gue untuk komposisinya mungkin paling firm memang belakangnya seperti itu. Rizky Ridho, Jay Itses dan juga Hilgers di posisi back. Sandy Walsh di kanan atau Asnawi, Verdong udah pasti di posisi itu. Nah, berapa kali kesempatan gue bilang jangan-jangan Jordi Amat dipanggil untuk jadi posisi Tengah. defensive midfielder. DM Iya, Agak susah juga Mas Aryo. Karena ini pemain yang menurut gua punya switch play yang luar biasa. Bola-bola jauh yang mungkin one of best di timnas kita yang bisa pindahin dari kanan kiri dengan bola-bola panjangnya. Itu kan bisa dibutuhkan juga di posisi itu. Lalu pasangannya dengan Tom Haye di posisi tengah. Ya mungkin kalau secara natural Jenner atau Joaon yang di posisi itu yang berapa kali selalu dimainkan kan seperti itu. Jenner lah yang lebih besar peluangnya untuk tampil sebagai starter. Tapi kan kita nggak tahu kan, Sintayong kan selalu Ada kejutan, mengeluarkan susah something yang susah ditebak iya, emang, nggak bisa susah ditebak kan. iya. Komposisinya nanti bakal seperti apa sih, yang dimunculkan seperti apa. Jadi jangan heran juga nanti tiba-tiba muncul nama Jordi Amat juga di posisi itu. Tapi kalau ngelihat berapa tren ke belakang, di mana pemain baru datang langsung dimainin, berarti Hilgers bisa main di situ. Di kanannya bisa jadi juga Eliano langsung tampil di posisinya Witan gitu, di posisi paling kanan. Sementara depan pasti Strike sama Oret Mangun udah nggak tergantikan ya, dua di posisi depan dan juga kiri. Kalau Martin Paes sendiri dengan sempat cedera, katanya udah oke. Ya. Tapi apakah akan mengambil risiko Sintayong untuk memainkan Martin Paes yang mungkin level fitnessnya tidak 100%, tapi ini laga yang krusial gitu kan. Dan di bench masih ada Nadeo, masih ada Hernando gitu, yang punya shout untuk bisa masuk sebagai pilihan utama. Nah ini info A1 nih ya. A1. Jadi kemarin ada statement lah, gue nggak usah sebut dari sumbernya, tapi intinya dibilang Martin Paes sudah latihan. Dan emang kita udah lihat lah fotonya latihan. Dan kedua, mudah-mudahan Paes baik-baik saja. Oke, berarti Main dia sudah bisa main, tapi belum full fitnessnya. Kira-kira seperti itu. 70% kan dibilangnya. Iya, mungkin hari ini kan nambah dong jadi 75. Itu kan kemarin. Besok mudah-mudahan jadi 85 atau 90 which is Siapa tuh cedera lagi jadi 45? jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Kita harus positive thinking. Nah, jadi asumsi gua mungkin dia 85% besok sudah pulih, which is 85% dari kemampuan Martin Paes menurut gua tetap perlu di sana. Jadi bukan hanya soal keberadaan ada Martin Paes di belakang, tapi kepedean dari pemain depan ini penting. Yang kedua soal ini belakang. Ini seperti yang tadi kita sepakat, Sintayong itu memang agak susah ditebak. Nah, gua agak sedikit beda dengan tadinya gua mau setuju tuh dengan line up yang ditampilkan teman-teman. Tapi gini, gua nggak setuju di CB kiri. Kenapa? Karena Sintayong ini sangat menggagungkan CB kaki kiri. Karena memang kalau kita lihat berapa kali gua ngeliat langsung hanya satu pemain yang emang gue lihat itu ketika di Piala Asia U23. Kalau kita CB kiri, kaki kiri itu enak. Body shape-nya ketika kita cover orang, ketika kita di pressing, ketika kita mau back pass ke kiper, atau ketika kita defense atau build up macam-macam, itu lebih enak. Dan Sintayong sangat mengagungkan CB kaki kiri setahu gua. Jadi kalau gua versi gua adalah JHS udah lah ya, kita semua satu Indonesia sepakat di tengah, udah pasti. Nah, Silgers ini di kanan. Nah, CB kiri menurut gua bisa jadi Verdong di sana. Verdong. Iya. Jadi bukan Shane Patinama ya? Senpati namanya Jadi left back sayapnya. atau dua orang itu. Mungkin Senpati namanya CB kiri, Verdongnya kiri. Verdong walaupun secara postur nggak terlalu tinggi,
tapi dia pertama punya natural kidal, natural kaki kiri. Kedua, orang sering lupa bola atas dia itu bagus loh. Bola atas dia bagus, timing jumpingnya bagus. Jadi kalau nggak salah lawan apa gue lupa gitu ya. Dia pokoknya berkali-kali dia tuh menghalau bola, mengclearance bola itu bagus, timingnya pas banget. Jadi ini yang gue lihat. Nah di tengah kita naik ke tengah. Tom Haye, kalau menurut gua kalau dia tidak ada masalah itu pasti main. Dan dia kemarin di Almer City main full 90 menit. Berarti fisiknya nggak ada masalah. Bahkan waktu wawancara, waktu ditanyain soal timnya, dia agak merengut kan. Karena kalau kita lihat, terutama ketika lawan Twente itu, bagus banget mainnya men. Cuman bapuk depannya, nggak kelar-kelar. Dan jadi team of the week waktu itu. Iya kan 8,1 di SofaScore aja 8,1, keren banget umpan-umpannya. Terus steal bolanya juga oke. Nah cuman pasangannya ini ada tantangan dua. Gua nggak bisa pastiin sih antara Nathan Chowan atau Ivar Jenner. Tapi kalau kita bicara realistis harusnya Ivar Jenner. Gue setuju dengan Mas Aryo. Kenapa? Karena Ivar Jenner ini rutin main di reguler main di Young Utrecht. Dia hanya absen sekali itu pertandingan pertama setelah international break kemarin. Setelah itu dia selalu rutin. Nathan Chowan agak terpinggirkan. Dia ini sekarang di Swansea ini pilihan ketiga. Setelah Timon dan juga Kyle Naughton. Dia jarang banget main. Nah itu yang menjadi catatan. Secara personal gue sebenarnya suka ngeliat gaya Nathan main di DM bagus. Cuman dia nggak punya regularitas. Nah ini yang menurut gue mau nggak mau dalam tanda kutip Ivar Jenner yang ditaruh di sana. Untuk yang lainnya gue setuju. Rafael Strijk, kemudian Ragnar udah pasti lah ya. Sama satu lagi siapa, Witan Sulaiman itu. Dan kita harapkan tentunya kalau ada chance, baik itu Witan, Strike bisa golin nih, termasuk juga Ragnar gitu kan. Untuk prediksinya Sabto, ini laga yang kalau kita bilang imbang sudah bagus, tapi kenapa nggak 3 poin? Berarti prediksi berapa? Kalau gue sih melihat imbang dengan gol sih. Imbang dengan gol. Iya. Either one 1 sama, 2 sama. Imbang tapi dengan gol. Oke. Moga-moga tapi salah ya. Moga-moga menang kan? Kan bener kan? Moga-moga menang kan? Pasti ya gitu. Pasti. Moga-moga. Itu kan moga-moga. Tapi kalau ditanya realistis kayaknya seri deh, seri gitu. Alpa sendiri. 0-0, mudah-mudahan gue salah. Mudah-mudahan 1-0 menang. Gini deh, gue koreksi deh 1-0 Indonesia. 1-0 deh. Masa dia nih? Oh kalau gue melihatnya itu tadi 1-0. Dan jangan lupa nontonnya yang gue yang bawain. Boleh. Masuk halus tuh. Tapi jangan lupa juga Jebret Tim, karena besok kita juga akan ada live reaction untuk menemani kalian semua menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Timnas Bahrain. Kita akan mulai di jam 10 malam dan juga besok sebelum live reaction kita tetap akan mengadakan KPI, Komunitas Pandit Indonesia di Pasti Bisa Coffee di jam 7 malam. Jadi Jebret Tim boleh langsung aja berpendapat, kita bisa nantinya ngelakuin preview pertandingan Timnas Indonesia bersama Timnas Bahrain bareng-bareng nih. Nantinya juga akan ada Dava Zufar, ada gue dan juga ada Pak Kepala Sekolah, Pak Ketua, ada Pak Rizal juga di sana. Tapi terima kasih banyak Mas Adia nih, Bang Harfa, sama-sama. Mas Aryo. Ini Ini adalah sebuah kehormatan. Aduh, tadinya idola padahal tapi bisa sebelahan sekarang. Terima kasih banyak juga Jebret Tim yang udah menyaksikan preview terutama untuk pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Timnas Bahrain. Terima kasih juga kepada seluruh sponsor PT Metsindo Visual Pertama dan juga Awi. Sampai jumpa esok di live reaction Timnas Indonesia menghadapi Timnas Bahrain. Bye bye Jebret Tim. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.